Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Shalom, selamat mendengarkan firman Tuhan pada waktu ini. Kita berdoa. Tuhan, kami berdoa pada saat ini, berkatilah kami, lindungilah kami, agar kami mengerti firman-Mu pada waktu ini. Terima kasih, dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan pada waktu ini adalah kasih sejati disertai perbuatan. Pelajaran kedua, Matius 22 ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Siapakah yang harus kita kasihi? 1. Tuhan. Firman Tuhan, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Bukti utama kita mengasihi Tuhan adalah menuruti segala perintah-perintahnya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Mengasihi Tuhan berarti menjadi pelaku firman dan hidup dalam pertobatan. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Tuhan lebih daripada korban-korban bakaran. Hosea 6 ayat 6. Yang kedua, siapa yang harus kita kasihi? Sesama manusia. Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Bila kita menyebut diri kita sebagai seorang Kristen, kita harus mengasihi saudara yang lain dengan satu tindakan yang nyata. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Tuhan dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 17 hingga 18. Sering kita melihat orang Kristen bersikap tidak peduli terhadap orang sekeliling yang hidup dalam kekurangan. Malah mereka sengaja menjauhkan jarak karena takut diganggu. Siapa yang harus kita kasihi? Yang ketiga, musuh. Kita diperintahkan mengasihi musuh. Orang yang telah menyakiti dan melukai hati kita, orang yang membuat kita menderita, itulah bezanya di antara kekristenan sejati dan dengan agama lain. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Lukas 6 ayat 27 hingga 28. Berbicara tentang kasih tidaklah cukup. Yang perlu adalah kasih dalam tindakan. Kita boleh melakukan hal ini bila berada di dalam Kristus setiap saat. Saudara yang terkasih, sekali lagi kita dikatakan bahwa kasih sejati disertai perbuatan. Siapa yang harus kita kasihi? Nomor 1 Tuhan, nomor kedua sama manusia, dan ketiga adalah musuh kita. Semoga kita dapat terus saling mengasihi di dalam kehidupan harian kita. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Tuhan, kami berdoa. Terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami. Terima kasih dengan nasihat-Mu pada waktu ini. Di dalam nama Yesus kami berserah. Amin.